Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat malam Sabtu, malam yang ke-18 dari bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah bertepatan dengan 10 Oktober 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab Arkanul Islam, Rukun Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada poin yang ke-8, yaitu penulis berkata syurutuha, yaitu syarat-syarat salat. Syarat yang pertama al-Islam, beragama Islam. Syarat yang kedua al-aql, berakal. Syarat yang ketiga at-tamyiz, yaitu baligh. Syarat yang keempat dukhulul waqt, telah masuk waktu salat. Syarat yang kelima an-niyah, berniat. Syarat yang keenam istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Syarat yang ketujuh satrul aurah wa auratul rajul minas surrati ila rukbah, ammal mar'ah fakulluha aurah illa wajhuha wa kaffaiha fi as-salah. Menutup aurat, batasan aurat bagi laki-laki adalah pusat sampai lutut, sedangkan perempuan semua anggota badannya aurat kecuali muka dan telapak tangan pada waktu sholat. Tentang aurat sudah selesai. Sudah? Baik. Sekarang kita masuk yang ke-8. Qala al-musannif rahimahullah, izalatun najasati an thawbil musalli wa badanihi wal makan alladhi yusalla fihi. Di antara syarat-syarat sholat, syarat sholat yang ke-8 ialah membersihkan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Baik. Ini adalah syarat sahnya sholat, membersihkan badan, kemudian pakaian
dan tempat sholat dari najis. Ya, dari najis. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membersihkan tempat sholat dari najis, baik itu pada badan atau pada pakaian atau pada tempat sholat. Ini adalah syarat sahnya sholat. Artinya, kalau badannya itu terkena najis, maka tidak sah sholatnya. Begitu juga pakaiannya terkena najis, tidak sah sholatnya. Begitu juga tempat sholatnya terkena najis, tidak sah sholatnya. Dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan bahkan dihikayatkan dari kebanyakan para ulama rahimahumullahu ta'ala bahwa wajib suci dari najis, baik di badan, pakaian, tempat sholat, dan ini merupakan syarat sahnya sholat. Imam Nawawi rahimahullah, ulama mazhab Syafi'i, berkata, salatul fardhi wan nafli wa salatul janazati wa sujudut tilawati wa syukur fa izalatun najasati syartun li jami'iha. Hadha madhhabuna wa bihi qala Abu Hanifata wa Ahmadu wa jumhurul ulama minas salaf wal khalaf. Salat wajib, salat sunnah, salat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur, maka menghilangkan najis adalah syarat pada seluruhnya. Dan inilah pendapat mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'i, dan dengan pendapat ini juga Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, serta kebanyakan para ulama salaf dan juga para ulama khalaf. Para ulama salaf dan para ulama salaf. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali berkata, at-taharatu minan najasa fi badanil musalli wa thawbuhu syartun li sihhatis salah fi qawli aktsari ahli al-'ilm minhum Ibnu Abbas wa Sa'id Ibnu Musayyib wa Qatadah wa Malik wa Syafi'i ashabur ra'i. Yang artinya suci dari najis adalah di dalam badan orang yang sholat atau pada pakaiannya adalah syarat sahnya sholat pada kebanyakan pendapat para ulama. Di antaranya Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'i, Imam Qatadah, seorang tabi'i, Imam Malik bin Anas, seorang tabi'ul atba', kemudian Asy-Syafi'i, tabi'ul atba', kemudian juga yang mengikuti Imam Abu Hanifah. Ini menunjukkan bahwa para ulama kebanyakan mereka bersepakat bahwa wajib suci dari najis ketika seseorang ingin sholat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Muddathir ayat 4-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Wa thiyabaka fatahhir. Artinya, dan pakaianmu maka sucikanlah. Berkata Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i, ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, "Irsilha bil ma." Artinya, basuhlah dengan air. Basuhlah dengan air. Dan ingat, bersuci dari najis ini adalah karakteristik seorang muslim. Bersuci dari najis, tidak membiarkan diri terkena najis, ini adalah karakteristik seorang muslim. Mengapa demikian? Karena orang-orang musyrik, mereka kebiasaannya tidak bersuci. Dan ini dijelaskan oleh Muhammad bin Sirin tadi. Beliau mengatakan, "Kanal musyrikun la yatatahharun. Fa'amarahu an yatatahhar wa yutahhir thiyabahu. Wa hadzal qaul alladhi qalahu Ibnu Sirin wa Ibnu Zaid fi dzalika adhharu ma'aniha." Orang-orang musyrik kebiasaan mereka tidak bersuci. Itu sampai sekarang.
tidak memperhatikan kesucian dari najis. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersuci dan mensucikan pakaiannya dari najis. Mensucikan pakaiannya dari najis. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya suci dari najis adalah syarat sahnya sholat. Di antaranya adalah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kebun di kota Madinah. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW mendengar sauta insanain yu'adzabani fi quburihima. Suara dua orang yang sedang dikubur. Dan ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bisa mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yu'adzaban. Dua orang ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka benar-benar disiksa karena dosa besar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bala kana ahaduhuma la yastatiru min bauli. Iya, salah seorang dari dua yang disiksa tadi tidak menutup saat kencingnya. Apa maksudnya tidak menutup saat kencingnya? Ada dua makna. Yang pertama, la yaj'alu bainahu wa bainahu sutra. Dia tidak menjadikan antara dia dengan orang lain penutup saat kencing, seenaknya kencing. Ini hati-hati saat di bandara kencing sambil berdiri, kemudian terlihat orang samping dan kanan. Maka perhatikan baik-baik jangan sampai terlihat auratnya. Yang kedua maknanya adalah wala yatahaffadhu minna, dan tidak menjaga cipratan kencing kepada dirinya atau kepada pakaiannya. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa syarat sahnya sholat adalah bersih dari najis. Kemudian juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwa syarat sahnya sholat adalah bersih dari najis, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan ini hadis lebih jelas daripada yang tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau salat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepaskan sendalnya. Para sahabat yang di belakang mengikuti melepaskan sendalnya tanpa mengetahui apa penyebab Rasulullah SAW melepaskan sendal. Dan begitulah umat yang diridhai oleh Allah. Sangat patuh mutlak kepada Rasul SAW. Patuhnya itu tanpa reason, tanpa alasan. Engkau begini, kami ikut begini. Rasul SAW sampai bertanya, ma hamalakum ala ilqa'i ni'al. Apa yang menyebabkan kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Lihat, jawaban yang sangat tidak dipura-purai. Beliau mengatakan, ra'ayna ka'alqaitana 'alaika fa'alqaina ni'ana. Kami melihat engkau melepas dua sendalmu, kami pun ikut melepas. Hanya sekedar mengikuti. Itu karakteristik seorang umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak neko-neko, tidak macam-macam, tidak inovasi, tidak renovasi. Hanya mengikuti Rasulullah SAW. Dan ini manhaj. Inilah tata cara beragama umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan mengapa beliau melepas sendal beliau. Beliau mengatakan, Inna Jibril sallallahu alaihi wasallam atani fa akhbarani anna fiha qadaran aw adhan. Tadi Jibril alaihissalam sesungguhnya telah mendatangiku dan memberitahukan kepadaku bahwa di dalam dua sendal tersebut ada kotoran atau najis. Kemudian beliau
bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fa in ra'a fi na'laihi qadaran aw adan falyamsahhu wal yusalli fihima." Jika salah seorang di antara kalian pergi ke masjid, maka hendaklah dia melihat. Jika melihat pada dua sendalnya ada kotoran atau najis, maka sapulah. Ini menunjukkan bahwa cara menghilangkan najis pada sendal dengan menyapunya ke tanah. Cara menghilangkan najis pada sendal dengan menyapunya ke tanah. Dan ini menunjukkan bahwasanya menghilangkan najis pada saat sholat termasuk syarat sahnya sholat. Hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kan terjadi ketika Rasulullah SAW sholat. Di sini terdapat pelajaran bahwa apabila ada orang sholat, dia sudah berwudu, tapi dia lupa ini celana dalam dia sudah terkena najis misalkan, entah kencing, dia lupa untuk menggantinya. Dia berwudu dan dia mensucikan kemaluannya, tapi dia lupa untuk mengganti celana dalamnya yang dia yakin sudah terkena najis. Maka kemudian dia sholat, lalu teringat di tengah-tengah. Maka salah satu caranya adalah dia melepaskan diri dari najis tersebut jika sanggup. Jika tidak, maka dia wajib membatalkan. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat memakai sendal tersebut, kemudian beliau lepaskan, beliau tidak mengulang dari awal. Beliau tidak mengulang dari awal. Ini menunjukkan bahwa apabila ada baju terkena najis saat sholat, kemudian kita bisa hilangkan saat sholat tersebut, lanjutkan sholatnya. Ini juga menunjukkan bahwa apabila seseorang saat sholat, kemudian selesai sholatnya, baru teringat dia memakai pakaian yang terkena najis, baru teringat setelah selesai sholat, sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Mengapa? Karena Rasulullah SAW memakai sendal yang terkena najis, beliau lepaskan, beliau tidak mengulang sholat, tetapi melanjutkan sholat. Menunjukkan bahwasanya apabila lupa sampai selesai sholat, maka tidak mengapa, asalkan lupa dan asalkan dia tetap dalam keadaan suci, bukan belum bersuci. Dia tetap dalam keadaan suci. Nah, taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah beberapa poin yang saya sebutkan tadi, dalil, kemudian permasalahan-permasalahannya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu pertama, menghilangkan najis saat sholat. Jika pakaian terkena najis, atau badan terkena najis, atau tempat sholat terkena najis pada saat sholat, lalu dia hilangkan dan tidak tersisa bekas najisnya tadi, sholatnya sah. Sholatnya sah. Itu permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua, sholat memakai pakaian yang terkena najis, atau tubuh yang terkena najis, atau tempat sholat yang terkena najis dalam keadaan lupa atau tidak tahu. Dalam keadaan lupa atau tidak tahu. Maka siapa yang sholat dan dia memakai pakaian yang terkena najis, atau badannya terkena najis, atau tempat sholatnya terkena najis, dan dia dalam keadaan lupa atau tidak tahu, maka sholatnya apa tadi? Sah. Sholatnya sah dan tidak mengulang, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalilnya dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan tulis dosa atas kami jika kami lupa atau kami keliru. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan
hal ini adalah apa hukumnya memakai pakaian yang dia tidak najis, tetapi pakaian tersebut haram untuknya dipakai. Seperti pakaian curian. Tetapi pakaian tersebut haram dipakai untuknya. Tapi pakai curian. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada seseorang sholat memakai pakaian yang berupa pakaian curian atau pakaian jamretan, pakaian begal, maka pada saat itu sah sholatnya. Pada saat itu sah sholatnya. Kenapa? Karena pakaian curian ini dia berdosa mencurinya, tetapi tidak ada keterikatan dengan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat adalah tertutupnya aurat dan tidak terkena najis. Paham ya? Ini poin. Sekarang permasalahannya ditambah. Di hadapan kita ada pakaian terkena najis dan ada pakaian suci tapi curian. Ya, ada pakaian terkena najis, ada pakaian suci tapi curian. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah seseorang tetap mendahulukan syarat sahnya sholat, yaitu memakai pakaian apa? Curian. Bukan boleh mencuri ya. Enggak. Tetapi pada saat itu dalam keadaan seperti ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah memakai pakaian, ini permasalahan terakhir, bolehkah memakai pakaian yang dipakai oleh orang kafir kemudian kita pakai untuk kita gunakan sholat? Kita gunakan sholat. Maka jawabannya adalah diperbolehkan memakai pakaian yang dipakai oleh orang kafir untuk kita sholat selama lam yutayaqqan najasatuha, selama belum jelas yakin bahwa pakaian kafir tersebut terkena najis. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa saja yang di atas muka bumi ini seluruhnya halal. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan bersih dari najis. Nah, di sini kemudian penulis mengatakan yang ke-9, raf'ul hadath wa yashmalu al-wudu wal ghuslu minal janabah. Nah, syarat-syarat sholat yang nomor 9 adalah membersihkan hadas kecil dengan berwudu dan hadas besar dengan mandi junub. Nah, syarat yang ke-9 dari syarat sahnya sholat adalah membersihkan hadas kecil dengan berwudu dan hadas besar dengan mandi junub. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sekarang pengertian dari hadas? Apa pengertian hadas? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian hadas secara bahasa dan secara istilah syariat silahkan ditulis. Pengertian hadas secara bahasa, al-hadith atau al-hadath yutlaqu 'alal jadid. Al-hadath itu orang menyebutnya adalah sesuatu yang baru, hadas. Atau wa yutlaqu aidan 'alal kalam. Disebutkan juga hadas
dari kata tahaddatsa yatahaddatsu yang artinya berbicara. Ini arti hadas secara bahasa. Seperti misalkan Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 34, "Falyatu bihaditsin mitsli." Yang artinya, maka hendaklah mereka mendatangkan bihadits dengan perkataan yang semisal dengannya. In kanu shadiqin. Kalau mereka benar. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Mursalat ayat 50, "Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun." Maka dengan perkataan apakah setelah itu mereka beriman? Intinya hadas bisa secara bahasa artinya adalah baru, jadid, atau hadas secara bahasa artinya adalah kalam, yaitu pembicaraan. Adapun hadas secara istilah syariat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadas secara istilah syariat adalah amrun ma'nawi yaqumu bil badan yumna'u min sihhatis shalah wa nahwiha mimma yushtaratu lahu at-taharah. Yang artinya hadas adalah perkara maknawi yang terjadi pada tubuh seseorang, menahan dari sahnya sholat dan ibadah-ibadah lainnya yang merupakan syarat sah, yang disyaratkan untuknya bersuci. Saya ulangi, hadas adalah perkara maknawi yang terjadi pada tubuh manusia, menahan darinya sah sholat dan ibadah lainnya yang disyaratkan bersuci. Begitu ya. Saya ulangi, hadas adalah perkara maknawi yang terjadi pada diri seseorang, menahan dari sahnya sholat dan ibadah lainnya yang disyaratkan bersuci padanya. Baik. Sekarang para ikhwah, hadas, ada hadas kecil disebut dalam bahasa Arab al-hadatsul asghar. Dan ada hadas besar disebut dalam bahasa Arab al-hadatsul akbar. Hadas kecil seperti yang mewajibkan seseorang berwudu. Kencing, buang air besar, keluar kentut, tidur, menyentuh perempuan dengan syahwat. Menyentuh perempuan dengan syahwat. Ini adalah disebut dengan hadas kecil. Apa pengertian hadas kecil? Hadas yang menyebabkan seseorang berwudu. Seperti kencing, buang air besar, kentut, tidur, menyentuh perempuan dengan syahwat. Kemudian hadas besar adalah yang menyebabkan mandi. Ini pengertian hadas besar. Seperti junub, haid, nifas. Seperti junub, haid, nifas. Itulah yang disebut dengan hadas. Itulah yang disebut dengan hadas. Taib. Suci dari hadas, baik kecil atau besar, syarat sahnya salat. Dalilnya apa? Surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Sampai akhir ayat. Wahai orang beriman, jika kalian bangun mendirikan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Yaitu ini ayat tentang wudu. Ini menunjukkan bahwa syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas kecil. Apa itu hadas kecil tadi? Sesuatu yang mewajibkan wudu. Sesuatu yang mewajibkan wudu. Kemudian juga surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian junub, maka bersucilah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa syarat sahnya sholat adalah salah satunya suci dari hadas. Dalil
dari hadis Rasul riwayat Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatu man ahdath hatta yatawadda." Tidak diterima salat seorang yang berhadas sampai berwudu. Nah, di sini sedikit menyimpang saya. Apabila ada orang sengaja salat tanpa bersuci, maka dia berdosa besar. Berdosa besar. Semakin besar kalau dia sengaja ingin meremehkan sholat. Ya. Dan ini biasa terjadi di masjid besar seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ya. Karena dia ketiduran lama gitu sampai ngorok, sampai hilang kesadarannya. Benar-benar batal wudunya, hilang. Kalau hilang kesadaran batal wudunya. Ya, maka wajib berwudu. Tidak boleh malu untuk berwudu. Harus keluar dia dari saf, entah ke belakang, harus dia berwudu. Jangan sampai tidak berwudu. Sebagian orang tidak mau berwudu karena malu, karena tidak nyaman dan seterusnya, karena sempit. Nggak ada alasan. Tidak ada alasan untuk seseorang tidak bersuci dari hadas. Kecuali kalau dalam keadaan terpaksa. Ya. Tapi yang saya ceritakan tadi kasusnya tidak boleh seperti itu. Dan itu sering terjadi kalau lagi i'tikaf. Di masjid-masjid besar seperti Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram Makkah. Ini tidak diperbolehkan. Ya, wajib berwudu meskipun ketinggalan sholat berjamaahnya. Dia wajib untuk berwudu. Nah, kemudian juga hadis riwayat Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bighairi tuhur." Tidak diterima salat apapun tanpa bersuci. Tidak diterima salat apapun tanpa bersuci. Dan ini ijma' para ulama. Ijma' artinya konsensus, kesepakatan para ulama sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa syarat sahnya salat adalah suci dari hadas. Imam Nawawi berkata, kenapa saya sering menukilkan Imam Nawawi? Karena di negeri ini kan mazhabnya mazhab Syafi'i secara aklamasi ataupun diakui oleh kebanyakan orang, meskipun prakteknya masih dipertanyakan. Tetapi kita ambilkan pendapat-pendapat dari Imam Nawawi. Hiya syartun fi sihhatis shalah wa hadha mujma'un alaih wa la tasihhu salatun bighairi tuhur imma bil ma' aw wa imma bit tayammum bi syartihi sawa'un salatul fardhi wan nafli wa salatul janazah wa sujudut tilawah wa syukur. Yang artinya suci dari hadas adalah syarat sahnya salat. Ini kesepakatan para ulama dan tidak sah salat apapun tanpa bersuci, baik dengan air atau dengan tayamum dengan syaratnya, baik itu salat wajib, salat sunnah, salat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur. Baik. Sekarang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ini. Kalau ada orang sholat berhadas dan dia lupa saat sholat baru ingat bahwa dia belum bersuci, maka jawabannya barang siapa yang sholat tanpa bersuci masih berhadas, baik karena lupa atau karena tidak tahu, maka tidak sah sholatnya, wajib mengulang. Ustaz, saya sholat subuh seminggu yang lalu. Baru ingat sebelumnya junub sama istri. Seminggu yang lalu. Wajib ulang itu. Enak aja ente. Wajib ulang. Tidak sah sholatnya subuh pada waktu itu. Ya, sudah enak-enak malam hari. Wajib ulang itu. Itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berdasarkan ijma'. Kalau ada yang nanya apa dalilnya wajib ulang salatnya, maka berdasarkan ijma'. Imam Nawawi mengatakan wa ajma'u ala annahu la tasihhu minhu ayil muhdits sawa'un in kana 'aliman bihadathi aw jahilan aw nasiyan. Para ulama bersepakat bahwa tidak sah salat darinya, yaitu orang yang berhadas, baik itu dia mengetahui dia berhadas atau lupa atau tidak tahu.
Lakinnahu in shalla jahilan aw nasiyan fala itsma alaihi. Tapi kalau dia sholat berhadas, belum bersuci, berhadas, dalam keadaan lupa atau dalam keadaan tidak tahu, tidak ada dosa. Yang ada dosa adalah kalau sengaja. Dia tahu dia berhadas, dia sengaja sholat, maka ini berdosa dan dosa besar. Lebih besar lagi saya katakan, kalau dia sedang ingin meremehkan kedudukan sholat. Seperti yang dilakukan oleh para tukang sihir, dukun, tukang ramal. Mereka mendekatkan diri kepada jin dan syaitan dengan cara meremehkan sholat. Caranya adalah sengaja sholat tanpa berwudu. Sengaja sholat dalam keadaan junub untuk menghinakan sholat. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilah disebutkan di dalam bahasa ulama fikih, man faqada tahurain. Man faqada tahurain. Bagaimana hukumnya? Apa maksudnya? Seorang yang kehilangan dua alat untuk bersuci. Tidak punya air dan tidak juga sanggup memakai tayamum. Karena sebab, mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Ya, tidak bisa pakai air atau tidak juga bisa bertayamum. Mungkin ini dua-duanya. Mungkin dua-duanya terjadi. Maka jawabannya adalah shalla ala hasabi halih. Dia sholat sesuai dengan keadaannya dan tidak mengulang atasnya kalau dia dapat air atau kalau dia sanggup untuk bertayamum. Sholat sesuai dengan keadaannya. Dan ini adalah pendapat mazhab Hambali, kemudian juga pendapat Imam An-Nawawi, kemudian salah satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Syafi'i rahimahullah. Apa dalilnya? Surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan ini sering terjadi di rumah-rumah sakit, tidak bisa pakai air, tidak juga bisa ditayamumi. Maka sholat sesuai dengan kemampuannya dan tidak mengulang. Nah, taib. Sekarang kita sudah adzan belum? Taib. Kita lanjut. Yang ke berapa sekarang? Yang ke-9. Awqatuha. Waktu-waktu sholat. Nah, yang pertama, az-zuhur. Waktuha min zawali syams ain hirafuha an muntasifis sama nahiyatil ghurub ila an yasira dhillu kulli syai' mithluhu. Taib, sudah adzan, kita salat dulu adzan. Habis salat insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.